Kampung Padang diyakini sebagai tanah tumbuh yang kemudian didiami oleh penduduk dan membentuk sebuah perkampungan. Dusun Padang terletak sekitar 7 km dari kota Benteng, Kepulauan Selayar, dan merupakan perkampungan yang menyimpan sejuta cerita tentang keberadaan Selayar di masa silam. Kampung Padang dikenal sebagai pintu masuknya budaya Tionghoa di Kepulauan Selayar. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Selayar ini menyebutkan Kampung Padang adalah daerah yang menjadi tempat pedagang dan saudagar asal negeri tirai bambu berlabuh pada zaman dahulu. Beberapa di antara para saudagar asal Cina ini memilih bermukim di daerah itu dan tidak lagi kembali ke negaranya, dan tidak salah jika di kampung itu hidup etnis pribumi dan Tionghoa secara berdampingan. Agama mereka berbeda-beda, juga ada yang memeluk agama Islam, Konghucu, dan juga Kristen. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita ini
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah, tentunya bersama para pendakwah muda dari Baitul Dakwah wal Hikam, obrolan komunitas kali ini bersama Ustadz Takbir ya. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Takbir ini berarti kita bertakbir. Ya, takbiran. Konon saya lahir katanya malam takbiran. Oh begitu. Jadi namanya singkat jelas Ya. pada takbir ya. Iya. Gimana keadaan Pak Ustadz? Sehat Jiki? Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya, alhamdulillah. Iya, dan tentunya kita bekerja sama dengan Baitul Dakwah wal Hikam ya. Nah, ini di sini di BDW tentunya banyak sekali penceramah atau pendai-dai muda ya. Oke, Ustadz Takbir sejak kapan ini bergabung dengan BDW Ustadz ya? Untuk bergabung teman-teman di BDW itu belum terlalu lama, kurang lebih sekitaran 6 bulanan, sekitaran itu, karena Iya. BDW memang ini terbentuk, ini kan di bawah naungan Yayasan Al-Hikam, Iya. pendirinya Ustadz Rizkan, Iya. dan yang sekarang kemarin baru-baru dilantik itu ketua yayasannya Ustadz Rahmat Sandi. Ini memang sudah punya di bawah itu ada lembaga-lembaga. Kebetulan BDW ini pernah vakum, kemudian diaktifkan kembali. Iya. Saya bertemu dengan teman-teman Ustadz Rizkan, Rahmat Sandi dan sebagainya, Dr. Asriyadi. Bagaimana kita mewacanakan kembali sehingga tetapi tampil dengan varian yang berbeda. Wah. Nah, itulah yang kemarin mungkin pernah disampaikan bahwa teman-teman di BDW itu kita aktifkan kajian-kajian kitab turas. Iya. Kajian turas itu kitab-kitab kuning di mana karya-karya para ulama, di situ kita bahas. Oke. Dan kita panggil para tokoh, guru-guru kita yang memang pakar di bidang itu. Nah, salah satunya Dr. Kiai Haj Rauf Amin yang pakar usul fikih. Iya. Dan untuk sementara ini baru 2. Sebentar nanti akan insyaallah dikaji-kaji selanjutnya kitab-kitab yang lain. Yang kedua itu Al-Husunul Hamidiyah yang dipandu oleh Dr. Ilham. Oke. Jadi kegiatannya luar biasa untuk lebih pengembangan diri semua untuk para pendai-dai muda ya. Khususnya BDW. Terus menurut Pak Takbir sendiri ini, Ustadz Takbir semenjak bergabung dengan BDW kurang lebih 6 bulan, apa yang ditemukan di situ? Ada yang berbeda seperti apa? Iya. Sebenarnya hanya mempertemukan kembali teman-teman yang lama tak pernah bersuah. Cuman kita disatukan dalam naungan lembaga, tentu ada organisasi-organisasi, komitmen-komitmen yang perlu dibangun. Jadi di situ sebenarnya kita bertemu kembali dengan teman-temannya lama yang dulu pernah kuliah, katakanlah ya. Jadi kita membangun komitmen bagaimana di bawah naungan Yayasan Al-Hikam ini kita memberikan kontribusi kepada umat. Ya, apalagi sekarang itu pendiri Al-Hikam Ustadz Rizkan itu mencoba bahwa dakwah itu jangan selalu di masjid. Jadi potret selama ini kan dakwah itu di masjid, di majelis taklim. Sekarang itu teman-teman di Al-Hikam juga takziah, akikah. Nah, teman-teman di Al-Hikam itu mencoba bahwa sudah berjalan beberapa waktu ini bahwa di Warkop juga kita jelajahi. Jadi ada tuh kerjasama dengan Al-Hikam di Warkop Bundu untuk saat ini di Warkop Bundu. di Goa. Jadi Goa, itu Sabtu subuh biasa. Jadi di situ Ki juga maksudnya bergilir Ki ceramah di situ atau? Digilir teman-teman, kemudian setelah itu diskusi untuk ulang ke awal kan. Jadi Warkop itu tidak hanya sekedar orang bertemu, jadi banyak bisa wacana-wacana keagamaan. Dakwah itu kan tidak mesti harus di atas mimbar. Kita ngobrol begini, sharing-sharing keagamaan itu sudah dakwah sebenarnya.
Ya. Dan termasuk RRI juga memfasilitasi BDW ya Ustaz Ya, ya. alhamdulillah. Ini bagian dari wasilah. Iya, baik Ustadz, kita membingkai uhuah dalam keragaman, dan tadi sempat dikatakan bahwa di BDW ini kita bertemu para teman-teman ya Ustadz-Ustadz yang sekian lama tidak ketemu, akhirnya dipersatukan lagi di BDW. Silakan Ustadz. Ya. Ya, maksudnya di BDW ini kita membangun komitmen bahwa teman-teman mari kita berkontribusi, memberikan kapasitas sesuai dengan capability kita masing-masing. Iya. Nabi menyebut itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada umat, tentu dengan sesuai bidangnya. Ada teman-teman barangkali mungkin pekan lalu bidangnya di bidang tilawah Iya, atau tilawah. Quran. Iya. Ada yang memang menggeluti bahasa Arab. Iya, Ustadz Rahmat Ya, ini 2 minggu lalu. Ya, beliau. dan lain sebagainya, dan Islam itu kan sangat-sangat luas. Iya. Jadi di situ kita bertemu, tetapi itu tadi yang kita bilang bahwa kita punya komitmen selain kita memberikan apa yang mampu kita sampaikan kepada umat. Iya. Di sisi lain ada kajian dari guru-guru kita yang selalu menyirami dengan air-air hikmah. Itu yang perlu kita pertahankan. Iya. Jadi saya kira itu. Iya, baik. Dan sahabat budaya, Anda bisa juga berinteraktif ya bersama Ustadz Takbir, tentunya dengan tema membingkai uhuah dalam keragaman. Baik, Ustadz silakan mungkin ceramah atau membuka di acara obrolan komunitas tentang membingkai uhuah dalam keragaman. Silakan Ustadz. Ya, gaya-gaya obrolan aja lah, karena kita obrolan. Oh begitu, baik. Mungkin ada awal-awalnya dulu ya Ustadz, ya silakan. Bismillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam manba'il ilmi wal hilmi wal hikmah wal hikam. Jadi saya sebut hikam di ujung karena kita bernaung di bawah Yayasan Al-Hikam. Saya akan mencoba memprologkan tema yang akan kita bincang pagi ini, membangun ukhuwah di tengah keragaman. Bahwa mau tidak mau kita melihat di tengah masyarakat, saya panggilnya Mbak Yuni ya, atau Tidak usah panggil Mbak. Yuni saja Ustadz. Ya, Yuni aja. Iya. Kita melihat dalam masyarakat itu memang kemajemukan, keniscayaan itu adalah sesuatu yang terjadi. Kita tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Makassar. Saya tidak pernah minta kepada Allah dulu lahir sebagai orang Bugis, Sunda, Jawa dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan given, pemberian dari Allah. Yang tunggal itu hanyalah Allah. Selain Allah itu kan ya makhluknya beragam dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita coba hadir di tengah masyarakat itu, hadir dengan membangun ukhuwah, hadir dengan menebar rahmah, sehingga perbedaan-perbedaan tadi ini bisa membawa rahmah. Nah, selama ini kan kalau ada ungkapan bahwa perbedaan itu kadang potensi untuk konflik, tapi bagaimana potensi-potensi kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah kalau dirawat dengan baik itu memberikan hikmah yang luar biasa, memberikan nuansa rahmat yang luar biasa. Jadi dan ini memang bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak bisa menyamakan. Orang yang dalam satu rumah tangga saja menikah, laki dan perempuan, dia berbeda otaknya ya. Jadi perbedaan itu sebuah keniscayaan. Justru taman-taman indah di taman bunga itu karena mereka berwarna-warni. Pelangi yang kita lihat indah itu karena mereka berwarna-warni. Tetapi kenapa indahnya pelangi itu? Karena satu yang lain tidak mau merubah dirinya. Merah ya merah, kuning ya kuning. Dia haja dengan keutuhannya sendiri sehingga nampak menjadi indah. Inilah yang kita coba bahwa di dalam masyarakat tentu kita ada perbedaan suku, bahasa, bahkan agama. Dan ini sebuah keniscayaan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Jika sekiranya Allah menghendaki kalian dijadikan satu umat saja. Tapi nyatanya kan Allah tidak menghendaki itu. Ya untuk apa nanti perbedaan-perbedaan ini? Ya nanti itu di ayat Quran yang lain disebut itu nanti Allah akan membeberkan itu bima kuntum takhtalifun, terhadap apa yang kalian perselisihkan di dunia ini. Nah tugas kita sekarang
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ini mencoba hadir di tengah masyarakat. Ukhuwah itu terbangun dengan baik kalau kita menjadi rahmah, menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmah, menebarkan manfaat kepada siapapun yang kita temui. Ukhuwah Ya, itu ukhuwah itu persaudaraan. persaudaraan ya. Ah, Iya. Jadi asal katanya itu biasa kan kita dengar kata-kata akhi, akhi, ukhti. Iya. Akhun itu atau ukhtun itu, Al-Quran menyebutnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tidak bersaudara. Nah, dalam bahasa Arab itu saudara kandung itu disebut syaqiq. Syaqiqah kalau saudara kandung perempuan. Iya. Jadi itu saudara kandung, tetapi akhun ini saudara yang boleh jadi tidak dilahirkan oleh ibu kita. Nah, itulah sebabnya Quran menyebut termanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu bersaudara, dipersaudarakan oleh apanya? Iya. Saya dengan Yuni misalnya, Iya. ya hubungan kita dari Nabi Adam, Iya. dari bapak yang sama, dari moyang yang satu. Jadi persaudaraan itu diikat oleh ukhuwah, Iya. kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Jadi saudara muslim dimanapun dia berada di pelataran dunia ini, bumi ini, kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan persaudaraan keimanan yang sesungguhnya, yang betul-betul lekat keimanannya itu bahkan kadang lebih dekat dari persaudaraan kandung sekalipun. Ya, karena kita lihat fakta kadang ada saudara kandung saling mencederai satu dengan yang lain, Iya. berbeda pemikiran dan lain sebagainya. Ya, justru sama orang lain ini lebih Iya. lebih memahami, lebih mengerti. Itu memangnya situasi seperti itu sering terjadi, Ustaz, ya. Apa yang jadi akar permasalahan sampai saudara kandung sendiri tidak begitu dekat? Iya. Dari dulu kan syaitan tidak ingin melihat manusia itu dalam kemesraan dengan saudara-saudaranya. Di Iya, awal iya, saja itu kan Nabi Adam punya anak namanya Qabil dan Habil. Iya. Sudah diperseterukan itu. Jadi syaitan memang tidak pernah. Jadi beruntunglah orang-orang yang mampu keluar dari godaan itu dan mampu merengkuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hidup ini kan begitu bertarung antar kebaikan dan keburukan, Iya. cahaya dan terang. Oke. Jadi bagaimana kita mampu ketika manusia itu kan disebut bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam maqam level yang seindah-indahnya dari yang lain. Tetapi thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami terjungkalkan mereka dalam lembah yang sangat hina. Asfala safilin, atau di ayat yang lain disebut bahkan manusia itu balhum adall, lebih sesat daripada binatang disebut. Karena binatang saja, hewan, harimau, singa tidak akan menerka anaknya sendiri. Nah, sedangkan manusia? Nah, itu faktanya. Iya. Jadi bahwa betul-betul ketika kita menemukan kemanusiaan kita itu, insya Allah kita akan mampu bahkan melebihi maqam malaikat itu, kemuliaannya. Iya. Adam alaihissalam, karena kemuliaannya Allah perintahkan malaikat untuk bersujud, sujud tanda penghormatan. Saya kira itu. Iya, jadi ketika kita ingin membingkai ukhuwah dalam keragaman, apalagi terhadap saudara, mungkin ada hal-hal yang apa yang harus kita lakukan agar bisa terbingkai dengan indah ini ukhuwah, Ustaz? Iya. Iya. Ya tentunya kita harus memposisikan kita bahwa Nabi itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai umatnya berusaha, berikhtiar juga untuk mampu menebarkan rahmah kepada siapapun itu. Rahmah itu kasih sayang. Iya. Rahmah itu juga bisa disebut dengan at-ta'atuf, kelembutan. Rahmah itu juga bisa disebut dengan maghfirah, permaafan. Kalau kita sudah mampu hadir sebagai seorang muslim, muslim itu, Islam itu kan jalannya. Iya. Muslim itu orangnya. Outputnya adalah salam. Jadi kalau ketika seorang muslim menjadi muslim yang seutuhnya, ia akan mampu menjadi perekat ukhuwah di tengah masyarakatnya. Muslim itu adalah orang yang mampu memberikan keselamatan. Karena Nabi menyebut al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu
adalah orang yang mampu memberikan keselamatan, kedamaian. Di mana dia berada, teman-teman di sekelilingnya merasa damai dengan kehadirannya. Di mana dia tinggal, tetangga-tetangganya yang mengitarinya itu merasa tenang dengan kehadirannya. Merasa tenang dari apanya? Ya. Min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi harus ada kesadaran keberagamaan bahwa saya ini harus menebarkan, mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu menebarkan rahmat dan manfaat kepada siapapun dia pandang orang selain dirinya itu adalah saudara-saudaranya. Jadi ketika sebenarnya saya menyakiti saudara saya, yang saya sakiti adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Ya. Jadi kita berasal dari bapak yang sama, moyang yang sama. Jadi harus kita, kalaupun ada keegoisan yang muncul, ada kekecewaan atau yang begitu ya kecewa ya Ustadz, tapi kita harus harus mengolah itu bagaimana, seperti yang dikatakan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin ya Ustadz. Ya. Jadi kata rahmatan lil alamin itu, biasakan kalimat ini sering kita dengar. Al-alamin itu artinya ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah. Itulah yang disebut dengan al-alamin, atau selain Allah alam namanya. Nabi itu disebut bahwa rahmatan lil alamin, tidak disebut hanya rahmatan lil muslimin. Tidak hanya menjadi rahmatan lil mukminin, tetapi beliau merupakan rahmah kepada alam, menjadi rahmah bagi alam semesta raya ini. Jangankan terhadap manusia, terhadap hewan saja kita kan diajarkan untuk menebarkan rahmah. Nah, kalau misalnya menyembelih hewan, sembelih dengan cara yang baik, tajamkan pisaunya, atau salah satu adabnya tidak mengasah pisau itu di depan hewan yang kita mau sembelih dan sebagainya. Bahkan ada kisah yang sangat masyhur itu ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel, bahasa kita sekarang itu viral, dikenal wanita pendosa, wanita pemaksiat. Suatu ketika dia berjalan di tengah gurun pasir, dia menemukan seekor anjing yang tengah kehausan, menjulurkan lidahnya karena dahaga yang mencekik tenggorokannya. Iba perasaannya ada rahmah di dalam hatinya. Carilah dia sumur, dia buka terompah sepatunya, dia isi dengan air, diberikan kepada seekor anjing yang tengah kehausan itu. Karena perlakuannya, sikap rahmahnya, kasih sayangnya kepada makhluk hewan saja, Allah turunkan rahmat dan ampunannya kepada wanita pendosa ini. Nah, tapi jangan dibalik ini riwayat ini langsung mengambil kesimpulan yang salah. Kalau begitu ibu-ibu kaum wanita gampang sekali masuk surga. Tidak apa-apa jadi pendosa dulu, jadi pemaksiat dulu, nanti setelah itu rame-rame cari anjing kasih minum. Itu kan cerita kisah yang dulu ya Ustadz ya. Itu yang Nabi sampaikan. Sampaikan ya. Mungkin kalau di zaman sekarang seperti apa ini ketika ada kita wanita yang begitu merasa saya ini pendosa, untuk agar bisa bertobat atau seperti apa Ustaz? Dari riwayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dari riwayat ini kita ingin mengambil kesimpulan bahwa jangan menganggap remeh perbuatan kecil. Boleh jadi perbuatan kecil itu di mata kita, tapi itulah yang menyebabkan rahmat Allah turun kepada kita. Jadi sebesar apapun dosamu, lebih besar dan tak terbatas rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut dalam riwayat ini perempuan, jadi punya potensi laki-laki juga. Jadi hamba Allah itu yang berdosa, laki-laki dan perempuan, disebut dalam hadis itu bahwa Allah itu lebih senang. Jadi kalau ada kita nih barang-barang kita hilang, tiba-tiba handphone tadi, tas, dompet di mana ya? Rasa-rasa kehilangan. Begitu kita tahu dan menemu barang itu, senang kan? Allah lebih senang didatangi seorang hamba yang mengakui dosa-dosanya ketimbang seorang hamba yang mendapatkan barang kembaliannya yang hilang itu. Jadi yang mengakui Ustaz ya, mengakui dosa-dosa. Jadi itu bagaimana kita mencoba hadir di tengah kehidupan sosial masyarakat kita dengan banyak sekali perbedaan-perbedaan.
Kita yang merasa mungkin kita dibesarkan dari suku yang berbeda di tengah masyarakat, bahkan dalam satu kompleks perumahan itu boleh bahkan ada agama yang berbeda. Ya. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama itu memberikan semacam petunjuk kepada kita bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab la fadla arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Jadi untuk memandu kita, siapapun kau ya, siapapun kalian, kullukum min Adam, kalian semua itu berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Tiada kemuliaan Arab terhadap yang bukan Arab kecuali ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membangun kesadaran kita bahwa suku apapun kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Atau di ayat disebut itu di ayat Al-Qur'an, untuk apa Allah ciptakan kita ini? Bahwa sungguh kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, saling mengarifi satu dengan yang lain, saling berdialog satu dengan yang lain. Sehingga kita di tengah masyarakat berbeda suku, berbeda bahasa, atau bahkan berbeda agama, kita diajarkan sebagai seorang muslim hadir memberi rahmat dan manfaat. Jadi kita melihat perbedaan itu ya sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita membingkai, tidak merasa lebih dari yang lain, tidak merasa superior dari yang lain. Iya. Ya. Ini yang menjaga sikap egois dan ingin pokoknya harus lebih di atas dari orang-orang lain. Ini kan biasa akhirnya membuat kita kurang nyaman bersama teman. Akhirnya uhuwah itu, silaturahmi itu yang bisa terputus di situ, Ustaz. Ini ada enggak triknya atau tipsnya untuk masyarakat atau manusia yang harus membingkai uhuwah seperti ini, Ustaz, dalam keragaman ya? Ya, itulah dalam pertemanan misalnya kita harus mengetahui bahwa apa-apa yang tentu kalau sudah lama berteman dengan teman-teman yang lain kita akan tahu itu. Ini karakternya seperti ini. Kalau ini suka bercanda, candailah dia. Kalau dia orangnya serius, jangan terlalu bercanda sama dia. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau kita harus melihat situasi dan kondisi dan paham karakter teman-teman kita. Jadi itu memang yang harus kita jaga juga. Jangan sikap egoisme itulah egoisme syaitan, merasa lebih baik sendiri. Itu kan dialognya ke dalam Al-Quran itu, kenapa tidak mau sujud dalam bentuk penghormatan kepada Adam. Dia menyebut ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah liat. Jadi ada sikap-sikap mau menang sendiri. Dan ini tentu tidak diinginkan oleh agama kita. Agama kita ini mengajarkan kebersamaan. Itulah sebabnya bahkan di dalam sholat sekalipun, iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, kata-kata kami. Padahal kadang kita sholat di rumah sendiri. Kita terima telepon dulu, Ustaz ya. Iya, ini ada pendengar yang bergabung di obrolan komunitas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Delumu ini. Delumu tahu di mana Delumu? Sekarang di Tarakan, bukan di Stando. Oh, Jalan Tarakan. Iya. Apa yang mau ditanyakan ini sama Ustaz Takbir ini tentang membingkai uhuwah dalam keragaman atau ada hal lain? Sama dulu ini Den Baji. Iya, silakan Ki. Kenapa tadi ujungnya itu juluki Anuta hitam, kurang jelas. Kenapa? Nggak terlalu jelas sih saya dengar. Yang mau saya tanyakan, kenapa kita diberikan nama hitam? Biasanya kan saya dengar rimu hitam ji. Oh, nama hitam. Oh, Al-Hikam. Hikam Oh, barangkali, bukan hitam. Iya, Al-Hikam. Al-Hikam Delumu. Iya. Apa hukumnya kalau kita orang Islam memberi umpamanya kita biasa bertemu karena kebiasaan kita assalamualaikum kepada tidak seagama kita langsung assalamualaikum, tapi dia membalasnya
Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan agama yang berbeda di Delukmu. Iya. Apakah kita ini orang Islam tidak berdosa atau bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Iya, oke. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Itu Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Delukmu. Oh, Baitul Dakwah wal Hikam. Ya, Baitul Dakwah wal Hikam. Iya. Memang kalau agak rada-rada kalau hujan juga ya kedengaran ya Baitul Dakwah wal Hitam. Ya, Karena wal Hikam. hujan deras kini jadi tidak. Ya, Ustaz silakan mungkin langsung saja dijawab Ya. pertanyaannya Delukmu Tawah. Sekira ketika kita berdialog berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang yang saudara kita bahkan berbeda agama dan keyakinan, Ya. itu apalagi assalamualaikum begitu kadang mereka sudah terbiasa, ya. Tapi tentunya kita juga harus melihat bahwa kalau yang kita ucapkan itu dengan niatan doa dalam, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, ya. Jadi tapi semestinya untuk lebih menjaga saja untuk lebih menjaga Iya. apa kalau kita dia saudara non muslim ya selamat pagi aja. Iya. Tapi kalaupun ingin diucapkan itu ya Biasa kan tidak disengaja Ustaz, ya refleksi tidak disengaja. sering Ya. ucapkan assalamualaikum. Jadi untuk ada semacam apa ya? Sama seperti dengan ucapan-ucapan Natal dan sebagainya itu berbeda khilaf ulama. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak selama tidak terguncang akidah kita. Oke, Ya. baik. Jadi kalau sekedar kita terlihat tiba-tiba dia duluan misalnya. Iya. Dulu kan ada di zaman Rasul itu Iya. ketika ternyata bukan assalamualaikum, memang assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan kecelakaan terhadap kamu. Cukup mengatakan waalaikum. Tapi sekarang kan tidak, tentu dia ketika dia mengucapkan assalamualaikum ya dijawab biasanya Ya, aja. waalaikumsalam, Ya, ya. tentu kita doakan juga mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Iya. Tetapi lebih untuk menjaga ya maksudnya banyak basa-basi yang lain. Ya, Iya, saya kira oke. itu. Baik, terima kasih Delu. Mutal sudah bertanya tadi ya. Jadi pendengar juga yang lain, kami tunggu partisipasi Anda melalui layanan telepon 0811 400 9250 dan ini membingkai ukhuwah dalam keragaman. Kita kan beragam Ustadz, beragam agama, suku, bangsa, bahkan suku ya Bugis, Iya. Makassar. Ya, ini termasuk itu tadi saling menyapa ya, salah satu membingkai ukhuwah juga Ustadz. Ini hal yang paling apalagi di sekarang kan ada masuk pemilu. Ya, ini ada perbedaan antara misalnya Ustadz takbir ke saya beda pilihan ya. Itu bagaimana cara menjaga ukhuwah. Tapi kita terima telepon dulu Ustadz ini. Iya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa ini Bapak? Assalamualaikum Pak Ustadz, dengan Imran di Parepare. Oke, baik Pak Imran di Parepare. Iya. Iya, apa yang mau ditanyakan Pak Imran? Silahkan Ki. Saya ada sedikit pemandangan yang kurang baik di lokasi tempat kami, kompleks tempat tinggal kami. Iya. Apa itu? Iya, silakan Pak Imran. Itu ada kan di tetangga kami ada yang non muslim. Iya. Oke. Nah, terus kalau kadang-kadang dia datang bawa teman-temannya untuk istilahnya dia gereja-gereja kecil ada istilahnya itu. Iya. Terus kami agak merasa terganggu Oke. karena dia kadang-kadang membuat pesta dengan tidak menjaga ketenangan kompleks begitu. Oke. Itu di daerahnya Pak Imran di Parepare ya? Iya benar. Jadi saya mau bertanya gimana caranya untuk memberikan artinya nasihat atau masukan atau teguran gitu, Ustaz. Mohon maaf dan Supaya terima tidak, kasih. iya, supaya bisa saling menjaga ya, walaupun Betul. Silaturahim kita. silaturahim tidak terputus, tapi saling menjaga dalam perbedaan agama. Oke, terima kasih Pak Imran. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Oke. Disinilah perlu dibangun kesadaran bahwa
apalagi dalam satu kompleks perumahan itu sangat-sangat menjemut sekali. Jadi ada saudara kita, kalau dia semuslim maka kita bangun adalah ukhuwah al-islamiyah. Tapi boleh jadi seperti yang disebutkan tadi, ada saudara kita yang tidak seagama dengan kita, tetapi bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada mereka. Jadi yang kita bangun adalah ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ya, jadi yang mau ditahu dulu apakah betul-betul mengganggu. Nah, tentu di dalam kompleks perumahan itu kan ada pemerintah. Di sinilah yang harus kita pegang kesepakatan bersama, siapapun itu. Katakanlah misalnya Pak RT menentukan aturan. Lewat jam 10 malam tidak ada lagi musik yang besar, tidak ada lagi kegiatan. Jadi siapapun itu, mau muslim mau non muslim, agama apapun, harus komitmen dengan aturan itu. Jadi boleh jadi apa yang kita bilang tadi, kalau misalnya kan memang biasa juga di kompleks saya itu kadang ada kebaktian. Tapi mereka ya kita persilakan memberikan apresiasi mereka melaksanakan kegiatan kebaktiannya. Kalau kita mengatakan ya tentu kalau sudah yang dimaksud tadi mungkin sudah lewat acara kebaktiannya, jam 11 masih musik menyanyi dan sebagainya, ya itu tadi kita kembali kepada ada aturan pemerintahan setempat. Bahwa kita harus membangun bahwa apalagi kalau misalnya kebaktian itu kan tidak seperti kita kaum muslimin. Tapi alhamdulillah di kompleks saya itu Mbak, jadi tetangga masjid itu ada non muslim. Tetapi saya kasih tahu teman-teman bahwa suara toanya jangan terlalu menghadap pas ke rumahnya. Agak kita melencengkan sedikit. Jadi jangan juga terlalu besar dan lain sebagainya. Jadi dakwah itu dengan pendekatan-pendekatan yang rahmah. Jadi boleh jadi mungkin mereka tidak pernah bilang sama kita, saya semenjak lahir anak saya sampai sekarang saya dengar suara-suara itu. Mungkin mereka tidak bilang, tapi kitalah yang harus mengerti tentang itu. Terlebih tadi itu misalnya kalau ada tetangga acara kebaktian atau acara agama-agama lain, itu tadi kita kembali kepada aturan yang kita sepakati bersama. Jadi aturan itu mengikat siapapun itu, tidak bilang mau muslim atau non muslim. Jadi harus ada kesadaran kita bertenggang rasa dengan tetangga-tetangga sehingga tasamuh, toleransi, kebersamaan, ukhuwah itu tetap terbangun. Sama dengan begini, kalau misalnya saya mau tidur, saya teringat itu Kiai Zainuddin bilang, kita mau tidur tiba-tiba sudah tetangga kita putar musik besar-besar sekali. Lalu kita sampaikan kepada dia, tolong bisa enggak volume radionya itu dikecilkan. Apa dia bilang? Ini radio saya, yang beli saya, pakai uang saya, terserah saya mau kasih besar suara atau tidak. Tapi yang tetangganya kan bisa menjawab, betul, suara radiomu, uangmu, tapi kenapa suaranya sampai di kamar saya? Jadi harus ada kesadaran untuk bahwa kalau kita tidak ingin dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau kita ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Sehingga itulah yang perlu, kesadaran itu yang perlu kita timbulkan di tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita. Jadi itu yang membuat kita bisa terhindar, tidak mau berbuat hal-hal yang kurang baik ya Ustadz sesamanya. Nah Ustadz ini kita lanjut lagi tentang perbedaan memilih ini Ustadz, apalagi sekarang lagi rawan-rawannya begitu. Biasa kalau tidak sama-sama pilihannya berbeda akhirnya uhuwahnya sudah tidak terjadi lagi nih. Ya, ini yang perlu kita gerakkan bersama bahwa berbeda boleh, bertengkar jangan. Tapi slogan ini kan sangat berbeda sekali di tengah kita sampaikan. Tapi ujung-ujungnya itu kan kadang yang di atas itu fine-fine aja, kita yang di grassroots itu, di bawah-bawah itu yang saling bertengkar. Saling bertengkar. Jadi kalau apalagi kita dalam negara kita berdemokrasi ya, bahwa silahkan. Toh masing-masing pilihan kita itu nanti kita akan pertanggungjawabkan masing-masing. Tapi janganlah ketika pilihan kita si A, jangan mencemooh si B. Kalau pilihan kita si B, jangan mencemooh yang lain. Karena boleh jadi, Quran kan memberikan patokan kepada kita, boleh jadi yang kita cemooh itu, yang kita caci maki itu lebih baik daripada kita. Kita kan tidak tahu. Jadi ini yang coba kita bangun bahwa
Saya alhamdulillah ketika temu teman-teman mungkin berbeda Iya, pandang, berbeda pandangan, ya beda pilihan misalnya, fine aja karena kita membangun ada kesadaran yang terbangun. Iya. Tapi di tengah masyarakat kadang ya dalam rumah tangga kan kalau kau beda ini jangan dulu ya. Jadi berbeda boleh, bertengkar jangan. Bertengkar jangan, berbeda pilihan boleh, bertengkar jangan. Iya. Jadi kita membangun itu slogannya Iya. sekarang. Ukhuwah al-wataniyah yang kita bangun, persaudaraan kebangsaan kita. Iya. Kalau kita tidak seiman dan seakidah, kalau seiman seakidah itu kan yang dibangun ukhuwah al-islamiyah. Iya. Kalau kita tidak seiman dan seakidah, tetapi kita kan saudara sebangsa dan setanah air. Iya. Suatu ketika kita ketemu orang yang tidak seiman seakidah, tidak sebangsa dan setanah air pun tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada dia. Karena yang kita bangun ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Iya. Suatu ketika misalnya kita jalan di depan kampus misalnya tiba-tiba ada orang yang jatuh di got. Iya. Itu kan tiba-tiba kadang panggilan nurani kemanusiaan kita. Oh, Iya. tolong dulu. Ditolong, Jangan dulu Ki. begitu jatuh tanya dulu agamanya apa. Begitu dibilang Islam, Kristen atau Hindu, Buddha, tanya dulu. Orang sudah menggap-menggap. Begitu dibilang Islam, tanya lagi NU atau Muhammadiyah, orang sudah setengah mati. Jadi naluri-naluri bahwa fitrah kemanusiaan itu yang perlu kita jaga, bahwa mari kita hadir di tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberikan manfaat terhadap manusia-manusia lainnya. Bermanfaat dengan apanya? Dia bisa bermanfaat dengan hartanya, menyumbang Ya, pondok-pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial dan sebagainya. Ya. Tidak bisa dengan harta, bisa dengan ilmunya, gagasan, ilmu dan pemikirannya. Tidak bisa dengan gagasan, ilmu dan pemikiran, bisa dengan tenaga. Ya, hari Ahad misalnya kita giat bakti di tengah lapangan, membersihkan dan sebagainya, membangun posyandu dan sebagainya. Itu tenaga yang kita sumbangkan, memberikan kontribusi manfaat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kalaupun tidak bisa itu ya berdoa. Doakan orang-orang yang berkhidmat di jalan Allah, memberikan pelayanan kepada umat. Kalaupun kau tidak bisa, istilahnya itu kalau tidak bisa memberikan kontribusi, yang lebih baik diam, tidak mengganggu orang lain. Itu pun sudah bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat, lebih diam ya, Ya. Ustadz ya. Kalau ya ini yang egois ini yang susah Ustadz. Biasa ada mungkin yang bisa disampaikan ke pendengar supaya kita terhindar dari sifat yang egois, sifat syirik, sifat yang itu kan juga yang karena berbeda pandangin teng orang itu kan karena perbedaan ya Ustadz ya. Iya. Inilah yang saya sebut di awal tadi, bahwa cikal bakal iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga karena sifat egoisnya, merasa lebih baik daripada Adam. Nah, padahal para ulama-ulama kita menyebut bahwa andaikan dia mau melihat dirinya juga, bahkan boleh jadi itu tanah lebih baik daripada dia. Bukankah tanah setiap yang masuk ke dalamnya akan menumbuhkan biji-biji yang indah, baik tanaman, bunga-bunga dan sebagainya? Bukankah tanah itu penuh kesabaran yang sangat luar biasa, kesabaran tanah itu? Jadi itu tadi, kenapa sifat ada egoisme itu, bahwa dia selalu merasa dirinya paling baik, merasa paling dirinya superior dari yang lain. Dan itu sifat iblis yang dibenci oleh Allah. Jadi bagaimana? Dalam Al-Quran itu kan disebut, Allah menyebutkan bahwa fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Janganlah kalian merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling bertakwa. Huwa a'lam biman ittaqa. Dialah Allah yang paling tahu siapa sebenarnya yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi persoalan keimanan, ketakwaan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tidak ada yang lain. Dalam satu masjid tidak ada yang bisa yang mengukur seberapa dalam iman saya, seberapa dalam iman saudara kita yang duduk di depan, kanan, kiri dan belakang. Karena itu persoalan iman. Kenapa Allah sembunyikan? Supaya kita saling bahwa tidak merasa paling benar dari yang lain. Jadi jangan mengukur pakaiannya orang ke kita sendiri. Itulah sebabnya kita lihat rukun Islam itu semua terlihat. Orang yang mu'allaf mengucapkan syahadat, kita lihat ada yang menyaksikan. Orang yang mendirikan sholat, apalagi berjamaah, disaksikan oleh yang lain.
hari ini ada, besok tidak ada, kita tanya mana si fulan. Apalagi di masjid ketahuan. Mengeluarkan zakat. Iya. Ada amil zakat, ada penitia zakatnya. Yang keempat, orang berpuasa sama-sama ke masjid, berbuka, saling menyaksikan satu yang lain. Haji apalagi di antara keluarganya, tetangganya, sampai ke bandara ketahuan. Iya. Kenapa itu? Supaya nanti ketika dia wafat, oh dia bilang ada orang tahu dia muslim, dia pernah sholat, dia pernah puasa. Jadi ketika dia wafat, fardu kifayah bagi kita harus tertunaikan. Tetapi imannya hanya Allah yang tahu. Kan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan aslamna, amanna, kami beriman kepada Allah. Lalu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, katakan wahai Muhammad kepadanya, kami belum beriman, kami baru berislam. Karena kata Allah imannya belum sampai ke dalam hatinya. Itulah sebabnya dari semua rukun iman itu tidak ada yang kelihatan. Tidak ada yang kelihatan. Iya. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Iya. Tidak ada yang tahu bagaimana hakikat malaikat. Ketiga beriman kepada kitab suci. Jangan kita bayangkan bahwa ketika kitab suci turun di zaman Nabi itu berupa lembaran kertas kayak film kartun, turun-turun berupa ayat-ayat Quran. Ada tulisannya, tidak begitu. Karena firman itu turun melalui lafaz yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Beriman kepada Rasul. Siapa yang melihat Rasulullah ketika berada di Gua Hira pertama mendapatkan wahyu? Tidak ada. Tidak ada yang melihat. Tidak ada. Tidak terlihat semuanya. Apalagi hari kiamat nanti. Hari kiamat tidak disaksikan oleh orang yang beriman. Yang keenam itu kan beriman kepada qada dan qadar. Jadi tidak ada. Itulah keimananlah yang membawa kita untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sungguh takjub iman-iman mereka itu. Siapa yang dimaksud? Atau Nabi pernah menyebut bahwa ana mushtaqum bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Nabi menjawab, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Siapa gerangan saudara yang dirindukan oleh Rasulullah? Kita lihat dimaksud kaum yang tidak pernah melihat langsung wajah Rasulullah, kaum yang tidak pernah mendengar langsung ayat-ayat Allah dibacakan oleh Rasulullah, tapi kita beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dan Allah mengingatkan dalam persoalan iman, karena ini kan wilayah-wilayah kesunyian kita dengan Allah. Jadi Allah menyebut fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa paling suci. Dialah Allah yang paling tahu siapa sebenarnya yang paling bertakwa di antara kalian. Iya, Masya Allah. Baik Ustaz, ternyata tidak terasa ini waktu. Sudah hampir jam 10 ya. Jadi sebagai penutup Ustaz untuk membingkai uhuah dalam keragaman. Ya, silakan Ustaz. Jadi saya ingin tutup dengan sebuah ilustrasi. Iya. Jadi terutama misalnya kalau dalam konteks keislaman kita di dalam sesama kaum muslimin, mari kita berpegang teguh pada wilayah-wilayah usul, pada wilayah pokok, dan saling bertoleransi pada saling menghargai pada wilayah-wilayah furu'iyah, cabang-cabang keislaman. Jangan sampai itu tadi kita merasa paling benar, merasa paling superior, padahal di hadapan Allah boleh jadi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ilustrasinya begini Mbak supaya Yuni. Iya. Suatu ketika di Jakarta ada orang bule. Iya. Itu bertanya jalan. Dia bilang, ketemulah orang yang pertama. Ini Jalan Jenderal Sudirman. Orang yang bilang awal mengatakan masih kurang percaya, ini bule. Dia tanya orang yang kedua dia temui, ini Jalan Jenderal Sudirman. Orang yang kedua bilang betul. Masih kurang percaya, dia tanyalah konon yang ditemui Gus Dur. Iya. Dia tanya, ini Jalan Jenderal Sudirman? Kata Gus Dur, benar. Bingung dia. Bilang, saya bingung kenapa satu pertanyaan 3 jawaban yang berbeda. Jawaban berbeda. Dia bilang, Gus Dur, memang jawabannya apa? Dia bilang, orang yang pertama bilang orang yang kedua bilang betul. Anda ini bilang benar. Ya. Saya bingung. Dengan santai Gus Dur menyatakan, ya yang bilang itu tamatan SD, yang bilang betul itu tamat SMA, yang bilang benar itu sarjana. Oh, Anda sarjana, Gus? Artinya apa? Jangan sampai kita mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, tetapi apa yang kita aktualkan jauh dari nilai-nilai keislaman. Jangan sampai kita mengaku iman, apa yang kita aktualkan jauh dari nilai-nilai keimanan. Jadi sekali lagi mari kita
membangun ukhuwah persaudaraan di tengah keragaman ini, bahwa kita ini adalah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran itu kadang Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu spesifik, atau ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Di ayat yang lain Allah menyebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi mari kita bangun ukhuwah al-islamiyah kita sesama kaum muslimin, ukhuwah al-wataniyah persaudaraan kebangsaan kita terhadap saudara sebangsa setanah air, ukhuwah al-basyariyah kita persaudaraan kemanusiaan kepada siapapun itu orang yang kita temui. Saya ingin menutup dengan ungkapan yang pernah disampaikan Gus Mus. Jadilah manusia dan tetaplah jadi manusia, dan manusiakanlah manusia. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Takbir ya kebersamaannya di obrolan komunitas. Tentunya beliau adalah dai dari Baitul Da'wah wal Hikam ya Ustadz, dan tentunya setiap hari Jumat jam 9 hingga ke jam 10 obrolan komunitas bersama dengan pendakwah-pendakwah muda dari Baitul Da'wah wal Hikam. Iya, baik, terima kasih Ustadz kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya. Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa. Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa. Dia tidak punya karisma. Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini. Itu money politik namanya. Loh, apa salahnya? Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah. Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih? Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh. Hah? Pangeran Kodok? Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Engkau